Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pak Ali berharap kalian tetap semangat untuk mengikuti proses belajar dari rumah masing-masing ya. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, sebelum anak-anak belajar, kita akan sama-sama melakukan devosi ya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, kita akan berdoa ya. Pak Ali akan pimpin kita dalam doa dan Pak Ali berharap anak-anak melakukan sikap berdoa yang benar ya. Lipat tangan, tutup mata, Pak Ali akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat setiap kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah menjaga kami dari tidur malam kami sehingga kami masih ada sampai saat ini. Di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Itu semua hanya oleh kasih setia Tuhan. Sekarang kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kami bisa taat, kami bisa setia untuk mau mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati kami juga agar firman-Mu boleh kami dengarkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman dari kitab Rut ya. Ini lanjutan dari devosi yang disampaikan selama seminggu ini ya. Jadi seminggu ini anak-anak akan belajar tentang tokoh Alkitab yang bernama Rut ya. Dan kali ini berbeda. Rut ini adalah seorang tokoh Alkitab perempuan ya. Kalau biasanya kemarin-kemarin kita bahas semuanya laki-laki, hari ini perempuan ya. Jadi kita akan lanjutkan, kita akan membaca dari kitab Rut ya pasal 4 ya. Kita akan baca sama-sama mulai dari ayat 3 ya sampai dengan ayat yang ke-10 ya. Dari ayat 3 sampai ayat yang ke-10 ya. Pak Ali akan membacakan dari sini. Pak Ali berharap anak-anak juga siapkan Alkitab di rumah dan anak-anak mengikuti Pak Ali dari rumah masing-masing ya. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu. Sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau, aku. Lalu berkatalah ia, aku akan menebusnya. Tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga ya, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku harap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Beginilah kebiasaan dahulu orang Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain ya. Demikian caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya dan tanggalkannya kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek
dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Ruth, perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Dengan demikianlah ya, nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Oke ya, jadi demikian pembacaan firman kita pada pagi hari ini ya. Ini agak terlalu panjang ya, tapi Pak Ali harap kalian kalau misalnya belum sempat membaca, kalian bisa lanjutkan sampai selesai, sampai ayat yang ke-22 ya. Nanti ketika selesai devosi ya, selesai kalian belajar. Nah, anak-anak ya, ketika kita membaca kitab Rut pasal 4 ya di sini, ya ini sebenarnya lanjutan ya. Ini masih berkaitan dengan kitab Rut sebelumnya ya, dari pasal 1 ya. Nah, kita bisa melihat bahwa di dalam ya kitab Rut pasal 4 ini kita semua akan melihat ada terjadinya dialog ya antara Boas ya, ada tokoh ya bernama Boas, ada juga yang dikatakan di sini penebus ya, ada satu penebus yang lain ya. Nah, ini orang ini nggak disampaikan di dalam kitab yang kitab Rut ini, nggak disampaikan namanya siapa. Di situ cuma bilang penebus yang lain ya, yang dia lebih dekat dan dia mengenal keluarga Naomi ya, seperti itu. Dan juga dialog juga antara tua-tua sebagai saksi ya pada saat itu. Nah, anak-anak, dialognya tentang apa? Dialognya isinya tadi kita sudah baca bersama bahwa ketika Naomi ini ya pulang dari Moab ya, dia ingin menjual tanah milik Elimelek ya, dia ingin menjual tanah milik Elimelek ya. Elimelek ini adalah siapa? Elimelek adalah istri lagi, maksud Pak Ali suami ya, suami dari si Naomi ya. Elimelek sudah meninggal sehingga Naomi mau menjual tanah miliknya ya. Nah, tetapi ya pada saat itu yang paling utama ya, kita sudah bisa lihat juga di ayat yang tadi sudah kita baca, bahwa yang paling pertama yang berhak untuk menebus tanah itu adalah si penebus itu ya, yang tidak disebutkan namanya ya. Akan tetapi ya si penebus ini ya, yang dikatakan dekat dengan keluarga Naomi ini, dia mengundurkan dirinya ya. Kenapa dia mengundurkan dirinya? Karena di situ dikatakan di ayat 5 ya, kita bisa lihat di situ bahwa Boas berkata, kata Boas ya, bahwa pada waktu engkau membeli tanah itu dan dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Jadi kita bisa tahu bahwa kenapa si penebus ini dia tidak jadi untuk, atau dia mengundurkan diri untuk membeli tanah milik, menebus tanah milik Naomi ya, milik Naomi ini yang Naomi mau jual ya. Karena dia memikirkan dia egois ya, dia memikirkan untung rugi. Apa yang saya dapatkan ketika saya menebus tanah ini? Nah, pada akhirnya dia, ketika Boas menyampaikan perkataan Boas selanjutnya, dia berpikir bahwa ketika saya beli, bukan saya yang memilikinya, tapi akan saya berikan kembali kepada keturunan Rut, sehingga dia mengundurkan dirinya ya, anak-anak. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa ternyata si penebus ini yang nggak disebutkan namanya, dia masih memikirkan untung rugi. Padahal di sini dikatakan bahwa dia dekat dengan keluarga Naomi ya. Jadi pada akhirnya Boaslah yang menebus
tanah milik Elimelek ini, ya, yang dijual oleh Naomi istrinya, ya. Dan juga bukan hanya dia menebus itu, tapi tadi yang seperti yang sudah dikatakan bahwa dia juga mengambil, ya, atau menikah dengan si Rut, orang Moab. Nah, si Rut ini suaminya juga sudah meninggal. Suaminya, kalau anak-anak ikuti, ya, devosi-devosi sebelumnya, ya, dari hari Senin sampai hari Rabu, ya, di situ bisa lihat bahwa sebenarnya si Rut ini merupakan menantu dari Naomi, ya. Jadi pada akhirnya ketika suaminya meninggal, ya, Boas menebus tanah milik Elimelek yang dijual oleh Naomi dan serta menikahi si Rut ini, ya. Jadi di sini, ya, anak-anak, kita bisa melihat bahwa bagaimana si Boas ini dia mengerti tentang apa itu arti pengorbanan, ya, pengorbanan. Kenapa demikian? Ya, bukan cuma pengorbanan, tapi dia mengerti bagaimana mengasihi, ya, orang lain, ya, dengan tulus. Karena apa? Ya, karena apa? Jadi nggak seharusnya Boas menebus, ya, atau menebus tanah itu, atau juga menikah dengan si Rut ini, ya. Nggak seharusnya Boas melakukan itu, tapi Boas mengerti bagaimana harus mengasihi orang lain, ya, bagaimana harus mengorbankan sesuatu, begitu, ya. Karena kita tahu bahwa ketika Boas menebus tanah ini bukan menjadi milik Boas, ya, tapi akan menjadi milik si Rut ini untuk keturunan-keturunannya, ya. Jadi untuk menegakkan nama Elimelek ini. Jadi nama Elimelek nggak hilang, begitu, ya, tapi masih akan tetap ada meskipun dia sudah meninggal, seperti itu, ya. Ya. Jadi nggak seharusnya Boas melakukan ini, ya. Tapi seperti yang tadi Pak Ali bilang bahwa Boas mengerti arti pengorbanan, ya, Boas mengerti arti mengasihi, ya. Kita tahu juga bahwa kalau anak-anak ingat, ya, kan si Rut ini dia orang Moab, ya. Kalau orang Moab itu orang yang dikenal tidak mengenal Tuhan dan mereka menyembah para dewa, ya, begitu, ya. Mereka menyembah dewa-dewa, begitu. Nah, makanya dikatakan bahwa tidak seharusnya Boas melakukan ini, ya, seperti itu, ya, anak-anak. Jadi yang kita pelajari dari Boas adalah dia mengasihi dan juga dia tahu arti mengorbankan, pengorbanan, ya, seperti itu, ya, anak-anak. Oke, ya, anak-anak. Jadi dari kisah Boas, apa yang Boas lakukan, ya, terhadap Naomi dan juga Rut, ya, khususnya dalam menebus dua hal itu, ya, yaitu yang pertama kita tahu bahwa dia menebus tanah milik Naomi, ya, dan juga dia menikahi Rut, ya. Jadi ketika Boas menikahi Rut dan memelihara nama Elimelek, ya, yaitu suami dari Naomi ini, ya, hal ini melambangkan bagaimana Kristus, ya, Tuhan Yesus, ya, bagaimana Kristus ini menebus dosa-dosa kita. Jadi apa yang dilakukan si Boas ini, ya, apa yang dilakukan si Boas ini melambangkan bagaimana Kristus mengasihi umat manusia, ya. Kristus memilih untuk menebus kita, ya. Tuhan Yesus memilih untuk menebus kita, ya, menebus kita. Ya, seperti itu. Jadi apa yang Boas lakukan, ya, ketika Boas menikahi Rut, ya, Boas menebus atau membeli tanah keluarga yang dijual oleh Naomi dan mengembalikan kepada keturunan Elimelek atau keturunan si Rut ini, ya, itu melambangkan bagaimana Tuhan Yesus, ya, bagaimana Tuhan Yesus menebus kita. Walaupun seharusnya Tuhan Yesus nggak seharusnya Tuhan Yesus melakukan itu, tapi karena Tuhan Yesus mengerti bagaimana mengasihi kita, ya, kita itu begitu dikasihi oleh Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus melakukan itu, ya. Sama seperti Boas juga, ya, di sini, ya, sama seperti Boas, dia mengerti, tadi Pak Ali sudah bilang, dia mengerti bagaimana arti mengasihi itu, ya, bagaimana
konsep dari pengorbanan itu ya, sehingga meskipun dia nggak memiliki tanah itu ya, dia hanya menebus dan mengembalikan kepada keturunan Elimelek ya, tapi dia melakukan itu dengan sepenuh hati ya, meskipun jadi dia nggak pikir untung rugi seperti tadi penebus yang lain yang nggak disebut namanya, dia nggak berpikir untung rugi, tapi dia betul-betul mau berkorban untuk si Ruth ini ya, atau juga si Naomi ini ya anak-anak. Oke ya, jadi dari kisah yang sudah kita baca dari Ruth 4 ini ya, kita bisa belajar ya, belajar beberapa hal, kita bisa pelajari beberapa hal. Jadi yang pertama itu kita lihat dari tokoh yang penebus yang nggak disebut namanya ya, kita bisa lihat bahwa di situ ya, ketika dia mau melakukan sesuatu atau dia mau menolong orang lain ya, dia berpikir untung ruginya apa bagi dirinya ya. Jadi jadi anak-anak harus ingat nih, ketika anak-anak misalnya di rumah mau menolong orang lain ya, mau menolong teman ya, atau menolong saudara di rumah ya, anak-anak nggak usah berpikir ini nanti untung bagi saya apa, rugi bagi saya apa, nggak seperti itu ya. Tapi kita menolong orang lain itu semata-mata karena Tuhan juga sudah mengasihi kita. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya mengasihi orang lain tanpa memikirkan untung rugi ya. Jadi kita nggak boleh seperti si penebus yang tadi ya, yang dia ketika mau melakukan sesuatu dia masih memikirkan untung bagi saya apa, dan ini pasti saya akan rugi begitu karena saya nggak memiliki tanahnya gitu ya. Nah yang kedua ya, yang kita belajar dari tokoh Boas ini ya, tokoh Boas ini, si Boas ini dia tahu ya, dia dari awal dia sudah tahu bahwa tanah itu pasti nggak menjadi miliknya ya, dia hanya menebus dan mengembalikan kepada keturunan Elimelek yang sudah meninggal ya, untuk diwariskan kepada keturunan-keturunannya ya. Jadi meskipun dia tahu demikian, tapi dia tetap mau menebus tanah itu ya, dia mau tetap menebus tanah itu ya. Dia tahu betul-betul bagaimana mengasihi orang lain ya. Ini anak-anak kita dapat belajar dari si Boas ini ya, dia nggak memikirkan untung rugi ya, dia nggak memikirkan apa yang akan dia dapat, tapi dia betul-betul mau menolong orang lain ya, dia mau menolong si Naomi, mau menolong si Ruth. Bahkan si Ruth yang awalnya dia merupakan janda karena suaminya sudah meninggal, Boas mengambilnya menjadi istri ya, seperti itu ya anak-anak. Jadi dari Boas kita belajar dua hal, bahwa Boas tahu bagaimana arti pengorbanan, dan juga Boas tahu bagaimana mengasihi orang lain ya, seperti itu ya anak-anak. Kemudian anak-anak, Pak Ali mau menyampaikan satu hal, bahwa pada akhirnya keturunan dari Boas ya dan Ruth ini adalah Yesus Kristus ya, Yesus Kristus. Jadi ketika Boas dan Ruth menikah ya, Tuhan mengaruniakan mereka seorang anak yang bernama Obed. Dan dari Obed di situ ya, dari Obed adalah ayah dari Isai ya. Isai ini merupakan ayah dari Raja Daud ya. Kalian tahu Raja Daud ya, Raja Daud merupakan keturunan dari Kristus merupakan keturunan dari Raja Daud, dan artinya bahwa Kristus merupakan keturunan dari si Boas dan si Ruth ini ya. Jadi kita melihat bagaimana perjalanan ya, penyertaan Allah dari perjanjian baru sampai perjanjian lama ya, sampai pada Yesus lahir ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita ya. Jadi Pak Ali harap devosi hari ini kembali mengingatkan kita bahwa kita nggak boleh memikirkan untung rugi bagi diri kita apa untuk menolong orang lain, tapi kita harus betul-betul mengasihi orang lain karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Tuhan terlebih dahulu sudah mengorbankan dirinya bagi kita ya. Bagaimana kita tahu bagaimana Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita ya. Jadi demikian devosi kita pada pagi hari ini ya. Pak Ali berharap
ketika kita sudah mendengar devosi, tidak hanya lalu begitu saja, tapi anak-anak juga melakukan ya setiap apa yang sudah anak-anak pahami, anak-anak sudah mengerti di dalam kehidupan anak-anak sehari-hari. Nggak perlu di luar, di dalam rumah anak-anak masing-masing juga seperti itu, harus seperti itu, harus anak-anak praktekkan ya setiap devosi yang anak-anak dapat. Ya, jadi Pak Ali akan menutup devosi hari ini dalam doa. Ya, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk setiap kasih dan pertolongan Tuhan. Kami sudah selesai membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang boleh menolong kami agar kami dapat memahami betul apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan semuanya itu seturut dan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tolong kami ya Tuhan untuk melakukan setiap proses pembelajaran hari ini, biarlah kami dapat memahami, mengerti setiap materi yang diberikan oleh guru-guru kami. Tuhan tolong kami, ampuni setiap dosa dan salah kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.